Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal IPA Fisika kelas 10, energi terbarukan untuk masa depan asesmen 1, soal nomor 1. Seorang pelari mempercepat langkahnya dari berjalan cepat hingga berlari. Berarti V-nya itu makin lama makin meningkat ya. Bagaimana perubahan energi kinetik pelari tersebut jika kecepatannya berlari menjadi 2 kali lipat? Nah, kalau kecepatannya berubah menjadi, oh berarti ini perbandingan. Nah, berarti kita anggap di situ V1-nya adalah V. Terus V2-nya menjadi 2 kali lipat 2V. Berarti yang ditanya itu EK2-nya berapa? Nah, kita gunakan rumus perbandingan EK1 per EK2 sama dengan setengah M V1 kuadrat per setengah M V2 kuadrat. Jadi ini bisa kita coret karena dianggap sama. Berarti EK1 EK per EK2 sama dengan V1-nya kan V kuadrat. Nah, V2-nya kan ini. Kalau ini dikuadratkan, otomatis ini jadinya 4V kuadrat ya. Jadi kita masukkan di sini 4V kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga kita lanjutkan, jadinya EK per EK2 sama dengan 1 per 4. Berarti EK2 sama dengan 4 EK. Jadi jawabannya adalah energi kinetiknya menjadi 4 kali lipat. Jawabannya E. Nomor 2, dua benda dengan massa sama diletakkan pada ketinggian berbeda. Benda A berada pada ketinggian HA sama dengan 10 meter dan HB sama dengan 5 meter. Pernyataan yang benar tentang energi potensial. Nah, yang A, energi potensial kedua benda sama, beda, karena ketinggiannya beda. Berarti ini kita pakai perbandingan aja ya. Berarti EPA per EPB sama dengan MGHA per MGHB. Ini coret. Jadi EPA per EPB sama dengan HA 10 per 5. Ini coret bagi 5 1, ini bagi 5 2. Berarti jadinya EPA per EPB sama dengan 2 per 1. Jadi EPB ya, kita kali silang 2 EPB sama dengan EPA. Berarti EPB saja adalah 1/2 EPA. Nah, EPB itu 1/2 EPA. Tapi kalau misalnya kita mau cari EPA itu adalah, kalau kita kali silang ini, berarti EPA itu adalah 2 kali EPB. Nah, jadi energi potensial A setengah, ini enggak. Energi potensial benda A 2 kali energi potensial. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sebuah alat listrik memiliki daya. Berarti diketahui di situ adalah P 100 watt dan digunakan pada tegangan 220 volt. Jika tegangan yang diberikan turun menjadi setengahnya, berarti ini P1, P2 setengah dari P1 yaitu setengah dari 220, yaitu 110 volt. Apa yang terjadi pada daya yang diserap? Berarti yang ditanya P2, P1. Ini kita gunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Karena di sini hambatan alatnya kan sama, berarti hambatannya juga sama. Berarti P1 per P2 sama dengan P1 kuadrat per R per P2 kuadrat per R. Coret, P1 tetap kita buat P1, P2 yang mau kita cari. P1 ini dikuadratin. 220 per, ini kan V2 110, ini dikuadratkan. Gitu ya. Ya. Nah, berarti jadinya ini coret-coret. Ini coret bagi sebelah 1, ini bagi sebelah 2. Berarti P1 per P2 sama dengan 4 per 1. Karena ini dikuadratin kan. Berarti kita kali silang 4P2 sama dengan P1. Berarti P2 sama dengan 1/4 dari P1. Nah, jadi jawabannya adalah dayanya menjadi 1/4-nya. C. Nomor 4, sebuah mobil bermassa diketahui M itu adalah
1000 kg bergerak dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon. Lalu melambat, berarti ini kecepatan awal V1 aja kita buat. Kemudian melambat V2-nya menjadi 10 meter per sekon. Berarti delta EK, perubahan energi kinetik. Nah, delta EK itu kan rumusnya EK2 kurang EK1. Nah, berarti EK2 itu kan setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Nah, berarti kita keluarkan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Setengah kali 1000 V2 10 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Nah, ini dicoret, ini dapat 500, 100 kurang 400. Berarti 500 dikurang 300. Jadinya itu min 15, 1, 2, 3, 4 Joule. Nah, min ini hanya arah aja ya. Arah. Sedangkan nilainya ini nilai. Nah, jadi jawabannya ini kan berarti 150.000 Joule. E. Nomor 5, bola dijatuhkan dari ketinggian berarti H sama dengan 10 meter tanpa kecepatan awal, berarti V1-nya 0. Ketika bola mencapai ketinggian 5 meter, berarti ini H1, H2-nya 5 meter, berapa energi yang dimiliki oleh bola? Berarti EK2. Nah, coba kita gambar dulu ya. Jadi kan dia dijatuhkan dari ketinggian 10 meter nih. H1 10 meter. Anggaplah di sini H2 5 meter. Jadi energi, berarti kan yang ditanya energi kinetik. Nah, energi kinetik bola ketika di sini, ketika di ketinggian 5 meter, berarti kita harus nyari ini V1-nya adalah 0. Berarti kan di sini ada V2 nih. Nah, harus kita cari V2-nya dulu. Berarti ketinggiannya 5 meter ya. Berarti di sini hanya 5 meter di H2-nya kan. Nggak usah tebak ya, kan udah ada di H2. Nah, jadi kita cari dulu V2. V2 ini baru bisa kita cari EK2. Nah, cara mencari V2 itu kita gunakan GL, gerak jatuh bebas ya, GJB. Itu rumus yang kita gunakan adalah, karena kita mau cari V ya, berarti V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali G kali H2. Berarti V1-nya 0 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 5. Berarti ini V2 kuadratnya itu dapat adalah 100 meter per sekon kuadrat ya, karena ini kuadrat nih. Berarti kalau V aja adalah akar dari 100. Akar 100 berarti 10 meter per sekon meter per sekon. Nah, baru kita cari EK2. EK2 itu setengah M V kuadrat. Berarti setengah M-nya 0,5. V kuadratnya kan ini. Ya kan? 100 langsung aja. Berarti ini kali ini kan 50. 50 bagi 2 dapat 25 Joule. Benar ya? Oke. Paham ya adik-adik?